Di video kali ini kita akan membahas beberapa contoh soal mengenai jumlah dan selisih dua sudut. Kita ke contoh yang pertama. Diberikan dua buah sudut A dan B dengan nilai sinus masing-masing adalah sin A sama dengan 4/5 dan sin B sama dengan 12/13. Sudut A adalah sudut tumpul, sedangkan sudut B adalah sudut lancip. Tentukan nilai sin A ditambah B. Yang kita tulis yang pertama adalah rumus dari sin A ditambah B ya. Sin A ditambah B sama dengan sin A cos B ditambah cos A kali sin B. Nah, berarti kita harus mencari berapa nilai yang belum ada, yaitu nilai dari cos A dan sin B. Nah, yang selanjutnya kita gambarkan segitiga siku-siku ya untuk menentukan nilai sin dan cos. Yang tentunya kita gunakan rumus Pitagoras untuk menentukan panjang-panjang sisinya. Seperti ini. Jadi ketika nilai sin A-nya 4/5, 4/5 itu kan sisi depan per sisi miring. Berarti sisi sampingnya itu 3 dengan menggunakan Pitagoras. Dan ketika sin B-nya 12/13, 12-nya sisi depan, 13-nya sisi miring, berarti sisi sampingnya 5. Sama dengan menggunakan Pitagoras juga. Berarti dari sini kita bisa menuliskan nilai cos-nya. Nilai cos yang kita tuliskan sekarang adalah nilai cos sementara ya, karena kita perlu menentukan dia nilainya positif atau negatif. Dilihat dari letak kuadrannya. Sin A-nya 4/5, berarti cos A-nya sisi samping per sisi miring. Jadi 3/5. Kemudian cos B. Cos B-nya adalah sampingnya 5, miringnya 13, berarti 5/13. Kemudian kita lihat sudut A itu sudut tumpul. Kalau sudut tumpul itu ada di kuadran 2. Di kuadran 2 artinya nilai cosnya bernilai negatif. Berarti nilai cosnya ini adalah negatif 3/5. Sedangkan sudut B, sudut lancip, berarti nilai cosnya positif tetap 5/13 ya. Setelah itu kita hitung perkaliannya ya, perkalian dari sin cosnya. Sin A 4/5 dikali cos B 5/13 ditambah cos A-nya negatif 3/5 dikali sin B. Sin B-nya itu 12/13. Gitu. Kemudian kita kalikan. Hasilnya menjadi 20/65 dikurangi 12 dikali 3, 36/65. Ya. Berarti 20/65 dikurangi oleh 36/65. Hasilnya adalah 16 negatif ya, negatif 16/65. Jadi nilai dari sin A ditambah B adalah negatif 16/65. Kita ke soal nomor 2. ABC adalah sebuah segitiga. Jika sin A sama dengan 3/5 dan kotangan B sama dengan 7, maka berapa besar sudut C?
Nah, jika tidak disebutkan sudutnya lancip atau tumpul, berarti kita anggap lancip ya. Artinya semua di kuadran 1. Nah, kita lihat kotangan B-nya 7. Berarti dari sini kita bisa tahu bahwa nilai dari tangan B-nya adalah 1/7. Karena kotangan itu kebalikan dari tangan ya. Jadi diketahui yang di soalnya itu adalah sin A 3/5 dan tangan B adalah 1/7. Kemudian kita perlu mencari nilai-nilai dari kosinus A dan kosinus B juga ya, dengan menggunakan Pitagoras. Nah, seperti ini. Dari sini berarti kita bisa menuliskan hal-hal yang dikatnya ya. Sin A-nya 3/5, kemudian cos A-nya itu adalah samping per miringnya 4/5. Kemudian sin B-nya itu depan per miring. Depan per miring 1/5 akar 2. Kemudian cos B itu samping per miring ya, 7/5 akar 2. Nah, yang ditanyakan sudut C ya, sudut C. Nah, kita tahu bahwa besar sudut sebuah segitiga itu totalnya adalah 180 derajat. Artinya sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu 180 derajat. Berarti sudut C itu adalah 180 derajat dikurangi oleh sudut A ditambah sudut B gitu ya. Atau A tambah B saja boleh, tidak usah pakai tanda sudut juga tidak apa-apa. Kemudian, nah kita tahu bahwa kalau kita tulis nilai sinnya, sin C berarti kan boleh kita tulis sin 180 min A plus B gitu ya. Nah, ini sudah kita pelajari bahwa sin C berarti nilainya sama dengan ini rumus sudut berelasi. Berarti rumus sin C ini sama dengan sin A ditambah B. Nah, baru menggunakan rumus yang sudah kita pelajari. Jadi sin C itu adalah sin A cos B ditambah cos A kali sin B. Nah, berarti sekarang kita tinggal masukkan hasilnya. Sin A-nya itu dari soal 3/5 dikali cos B. Cos B-nya 7/5 akar 2. Cos A 4/5 dikali sin B 1/5 akar 2. Sehingga hasilnya menjadi 21/25 akar 2 ditambah 4/25 akar 2. Atau bisa kita persingkat penulisannya menjadi 21 ditambah 4, 25/25 akar 2. Jadi jawabannya adalah 1/akar 2. Kalau kita rasionalkan dikali akar 2 per akar 2 menjadi 1/2 akar 2. Nah, yang ditanyakan besar sudut C. Nah, berapakah besar sudut C ketika nilai sin C-nya adalah setengah akar 2? Berarti sin
yang hasilnya setengah akar 2 adalah 45 derajat. Soal nomor 3. Jika cos A ditambah B sama dengan setengah dan sin A dikali sin B sama dengan 1/5, nilai dari tan A dikali tan B berapa? Nah, karena untuk mencari nilai tan itu kita perlu tahu sin dan nilai cosnya, artinya kalau tan A kali tan B berarti kita perlu mencari cos A dikali cos B. Nah, cara mencari cos A dikali cos B berarti kita menguraikan cos A plus B di soal ya. Kita kalikan, kita jabarkan cos A plus B itu sama dengan cos A cos B min sin A sin B. Tuh, kemudian kita tulis cos A plus B itu adalah setengah. Nah, di sini ketemu bentuk cos A kali cos B. Dikurangi sin A kali sin B itu 1/5. Sehingga cos A kali cos B sama dengan 1/2 ditambah 1/5. 1/2 ditambah 1/5 itu ini 5 ditambah 2. 7/10. Kemudian tan A kali tan B didapat dari sin A sin B per cos A cos B. Berarti 1/5 dibagi oleh 7/10. Jadi 1/5 dikali 10/7. Hasilnya adalah 2/7. Jadi nilai dari tan A dikali tan B sama dengan 2/7.